Forensik Emosi, Handoko Gani. Selamat petang, Mas Handoko. Selamat petang, Mbak. Kalau Mas Handoko melihat, kan kita tahu bahwa kemunculan Putri hanya pada 7 Agustus pekan lalu. Pada saat itu bagaimana yang Mas Handoko lihat? Kondisinya, dari gesturnya, pun kalimat yang disampaikan? Ya, kalau kita lihat memang beliau kan menunjukkan dalam kondisi tertekan, ya. Kemudian juga kita melihat ada ekspresi nangis dan juga kita melihat ada suara yang lirih ketika menyampaikan pernyataan dengan beberapa kalimat yang memang menarik untuk dikupas, ya. Nah, Ya. Mas Handoko, kalau melihat menangis, suara yang lirih, ini kan bisa ditafsirkan macam-macam oleh publik. Tapi dengan menangis dan suara lirih ini, bisakah otomatis atau serta-merta dikatakan Putri Chandrawati dalam kondisi trauma? Tidak bisa. Ya. Karena? Satu karena kondisi trauma ini harus betul-betul berdasarkan pemeriksaan resmi dari klinik, ya, baik itu psikiater atau psikolog klinis, ya. Dan itu tentunya apalagi dalam kepentingan kepolisian, dalam penegakan hukum tentunya itu juga sangat-sangat dibutuhkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara trauma itu adalah campuran dari beberapa emosi sebetulnya. Apalagi kita bicara dalam kasus pelecehan seksual. Ya. Ada marah, ya, karena mungkin merasa kesal, marah entah kepada siapa, pada dirinya sendiri atau kepada sekitarnya, bagaimana kejadian itu bisa terjadi tanpa adanya perlawanan dan sebagainya, itu marah. Kemudian bisa juga sedih, ya, karena tentunya merasa bahwa dirinya dilukai dan mungkin ada pelecehan tertentu yang menyebabkan kehilangan tertentu. Nah, kemudian ada satu lagi, itu takut artinya karena ketidakpercayaan pada sekitar yang waktu itu mungkin ada tapi tidak bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual, sehingga muncul juga rasa takut, ya. Jadi ketiga itu mix up sekali atau nyampur sekali dalam diri seseorang yang sedang trauma. Kita bicara trauma ini tentunya dalam kondisi yang dalam bayangan kita cukup tinggi, artinya traumanya ini cukup sangat besar sekali dampaknya bagi kehidupan si korban, ya. Nah, mix up emosi tadi itu atau campuran emosi tadi itu bisa datang silih berganti. Artinya bisa juga bahkan nyampur sekaligus datang pada suatu momen tertentu. Nah, Oke. Bantu awam memahami, Mas Handoko, dari jika ada trauma, bisakah dibedakan khususnya untuk korban yang diduga mengalami pelecehan seksual, bisakah dibedakan responsnya? Apakah ia merupakan korban kekerasan seksual atau trauma itu disebabkan oleh hal lain? Oh, sulitnya kita hanya tahu bahwa orang ini trauma dengan reaksi ketakutan, kemudian ada marah, kemudian ada juga sedih, nyampur, dan kita bisa lihat itu. Akan tetapi kita tidak tahu ketakutan, kesedihan atau kemarahan tadi itu adalah trauma apa, ya, disebabkan oleh apa, kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa berspekulasi. Oke, jadi Dan itu nggak kelihatan, sekali lagi nggak kelihatan, ya. Apalagi kita bicara trauma yang zaman katakanlah trauma masa lalu, ya, yang mungkin sudah lama terkubur, itu bisa jadi nggak kelihatan sama sekali. Artinya betul-betul perlu trigger, gitu ya, perlu pemicu baru muncul. Nah, Oke, jadi trauma itu tidak bisa spesifik karena apanya langsung serta-merta terlihat. Yang saya mau ajak Mas Handoko untuk memberikan pendapat juga ini, ada CCTV yang menunjukkan Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, datang ke kediaman pribadi Verdi Sambo. Waktu itu dengan baju yang berbeda. Bisa dilihat yang pertama saat masuk ke rumah, ini diduga sebelum kejadian. Bisa dilihat oleh Mas Handoko bagaimana gesturnya dibandingkan saat sebelumnya meninggalkan rumah dinas lalu kembali dengan berganti baju, yakni piyama berwarna hijau saat pulang kembali ke kediaman Verdi Sambo. Bisakah dilihat perbedaannya, Mas Handoko?
Maksudnya perbedaan apa, Kak? Perbedaan gesturnya saat Putri Chandrawati pertama kali datang dengan setelah berganti baju ini, boleh tolong stop. Nah, ini diduga setelah ada kejadian tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Boleh mundur sedikit dari mulai pintu gitu. Oke, dari mulai pintu kita ulangi lagi untuk yang adegan ini ya Mas ya, untuk kejadian ini ya, saat berganti baju kita akan putar ulang. Ini dari mulai pintu Mas Handoko. Ini bajunya sudah berbeda dengan tadi awal saat baru datang ke kediaman. Ini diduga kejadiannya setelah ada tewasnya Brigadir Yosua. Anda bisa melihatkah misalnya gesturnya lebih banyak menunduk atau terlihat berpegangan ke mobil? Bisakah dibaca gerak-gerik ini? Kalau kita bicara sebuah gestur tentunya kontekstual sekali ya. Artinya ada banyak sekali penyebab seseorang itu melakukan gestur tertentu. Ya, memang ini saya memerlukan yang lebih jelas khususnya di ekspresi wajah. Sementara memang yang saya lihat sekilas itu ekspresi wajah ada sedikit seperti tertekan atau menangis yang saya lihat sedikit ya. Tetapi sekali lagi itu sangat perlu verifikasi karena gambarnya cukup cukup jauh ya diambilnya. Jadi butuh mikro ekspresi lebih jelas lagi begitu yang dibutuhkan Mas Handoko ya untuk membaca. Saya memerlukan freeze gitu, gambarnya di freeze, di zoom baru saya bisa lihat. Cuman memang dalam kondisi ini kan beliau ini tertunduk dan sambil megang mobil. Tapi sekali lagi tertunduk megang mobil itu belum tentu menunjukkan reaksi terhadap peristiwa yang dimaksud atau peristiwa pembunuhan yang dimaksud gitu ya, belum tentu. Tapi bisa juga karena memang mau megang. Tapi memang bisa juga karena waktu itu punya pikiran tertentu atau lagi banyak pikiran gitu, ada pressure, ada stres. Jadi ada sequence peristiwa sebelumnya begitu ya? Bisa jadi. Bisa. Jadi ada beberapa penyebab ya. Kita bisa lihat beberapa opsi. Satu, gestur itu hanya gestur biasa saja. Dua, itu adalah gestur orang lagi kepikiran sesuatu atau punya satu pressure tertentu. Dan ketiga, memang kalau itu dikaitkan dengan kasus bisa saja itu menunjukkan betapa beliau itu sedang kalut gitu ya. Kemudian dicampur dengan sedih di satu sisi. Nah, ini tiga ini mungkin terjadi ya, ini seperti ini ya, kebetulan freeze-nya di sini. Kalau memungkinkan bisa nggak bagian kepalanya saja yang di-zoom? Kalau mungkin nanti saya bisa lihat lebih jelas. Nanti dicoba untuk ya. Kalau bisa coba didekatkan agar bisa lebih jelas lagi begitu ya. Tapi yang jelas artinya butuh sequence sebelumnya begitu ya, butuh dibandingkan dengan sequence sebelumnya dan gambar lebih jelas lagi untuk mengetahui apa makna dari gestur atau apa makna dari gerak-gerik Putri Chandrawati, begitu ya Mas Handoko? Sequence itu bisa diperlukan, bisa tidak ya. Tapi yang jelas untuk kondisi ini, satu, selama bisa dipastikan bahwa ini memang kejadiannya setelah peristiwa penembakan atau pembunuhan, maka ini sudah bisa dianalisis gitu sebagai gestur setelah pembunuhan gitu ya. Nah, itu yang harus diverifikasi sebelumnya oleh pihak yang lain ya. Dalam hal ini mungkin ahli digital forensik misalnya atau pihak kepolisian yang membaca kronologis ya. Mas Handoko, kita akan lanjutkan lagi soal gestur gerak-gerik khususnya terhadap istri Verdi Sambo usai azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Khususnya kita akan membahas lagi bagaimana seseorang setelah mengalami kejadian yang mengerikan, apakah responsnya bisa berbeda-beda setiap individu. Kita akan bahas usai azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Sapa malam kembali dengan ahli forensik emosi Handoko Gani. Terima kasih masih bersama di Sapa Indonesia Malam, Mas Handoko. Tadi kan kita bicara soal gerak-gerik, Bu Putri. Artinya bisa dibutuhkan sequence atau yang jelas yang harus diverifikasi adalah waktu ya. Waktu pada saat Putri Chandrawati sudah berganti pakaian, begitu ya? Ya, jadi tepatnya sebetulnya kita kan kalau membuat investigasi itu ada kronologis kejadian ya. Kronologis kejadian itu bisa berdasarkan pengakuan seseorang, jadi keterangan seseorang, atau bisa berdasarkan CCTV. Nah,
ketika sudah dipastikan bahwa CCTV ini adalah CCTV setelah kejadian, maka otomatis CCTV tersebut sudah bisa digunakan untuk analisis setelah kejadian, perilaku setelah kejadian. Nah, biasanya kan begitu. Kita kalau analisis perilaku saat kejadian, sebelum kejadian, atau sesaat setelah kejadian. Ya, ini kalau gambar yang Anda lihat ini sekarang Bu Putri keluar dari kediaman setelah tadi sempat datang pulang dari Magelang, lalu diduga ini keluar ke kediaman dinas, lalu ini berganti baju diduga setelah terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Yang juga menarik, Mas Handoko, kita akan lihat bersama momen-momen, detik-detik terakhir Brigadir Yosua tertangkap kamera CCTV. Jadi ini yang Anda saksikan, Brigadir Yosua itu yang memakai kaos putih dan bawahan jeans. Mas Handoko bisa bantu untuk melihat gerak-geriknya. Ini proses menurunkan barang-barang dari mobil setelah dinas luar kota, setelah dari Magelang. Tidak ada ekspresi ketakutan tampaknya Mas Handoko, berjalan begitu saja? Biasa saja beliau berjalan ya, artinya betul dari sisi emosi tidak ada emosi takut, kemudian tidak ada emosi marah, tidak ada sedih, tidak ada emosi tersebut ya. Jadi ini emosi tepatnya ini biasa saja ya, artinya kita tidak tahu waktu itu juga beliau sedang memikirkan apa, tetapi yang jelas apa yang beliau pikirkan itu tentunya tidak terkait dengan kejadian yang mungkin akan dialami setelah ini. Jadi artinya tidak ada dugaan. Lain kan kalau misalnya kita menduga sebentar lagi kita akan mengalami sesuatu gitu ya. Ya. Itu kan kita sudah ada rasa takut, ada marah atau ada sedih, ada macam-macam emosi yang akan muncul. Karena kita sudah tahu kita akan menghadapi sesuatu. Ya. Tapi kalau dilihat dari ekspresi ini adalah ekspresi orang yang pikirannya ya ada pada saat itu, artinya dia tidak mikir, dia tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah ini. Ya fokus saja menurunkan barang seperti layaknya kegiatan setelah pulang luar kota, menurunkan barang-barang begitu ya. Nah, saya juga tadi kalau Mas Handoko di sesi sebelumnya bilang bisa atau tidak diperbesar, kami sudah perbesar. Kita lihat lagi. Ini saat Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, kami freeze juga. Apa sudah cukup terlihat? Ya, cukup. Nah, ini. Apa yang Mas Handoko bisa lihat? Ya, ini kan tadi saya bilang ada 3 opsi. Satu ya biasa aja gitu ya opsinya. Artinya ya beliau ini memegang mobil seperti biasanya. Kemudian yang kedua betul ada yang sedang dipikirkan dan kita melihat beliau tertunduk dan sebagainya. Dan sebetulnya terkait dengan apa yang dipikirkan itu kita juga masih belum tahu apa yang dipikirkan. Nah, yang ketiga itu bisa saja ini berbicara tentang kebiasaan beliau gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, opsi yang ketiga ini kita sudah bisa patahkan karena sebelumnya itu tidak nampak kebiasaan memegang mobil seperti ini. Jadi bukan kebiasaan begitu ya? Jadi tinggal 2 opsi, yaitu opsi pertama ya kebetulan aja lagi megang, atau opsi kedua sedang memikirkan sesuatu. Nah, kan gini, terkait dengan sedang memikirkan sesuatu ini adalah materi yang harus diverifikasi oleh penyidik. Ya, artinya kalau memang CCTV ini adalah setelah kejadian, maka bisa penyidik membuat sebuah hipotesis bahwa apa yang sedang dipikirkan adalah terkait dengan apa yang barusan terjadi. Nah, kalau tapi kalau ternyata ini bukan CCTV yang dimaksud, ya berarti tidak bisa. Nah, yang menarik sebetulnya adalah bukan wajahnya beliau. Yang saya lihat wajah orang-orang di belakangnya. Wajah orang-orang belakangnya, apa yang Mas Handoko lihat? Yang saya melihat sebuah kontras. Artinya kan beliau lah, dia sedang memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu apa, tapi orang di belakangnya ini biasa saja. Artinya artinya orang-orang di belakang ini punya 2 kemungkinan. 1 tahu, ya, atau 2 tidak tahu. Jadi orang-orang yang di belakangnya ini juga harus dibaca begitu ya? Iya, 1 paket biasanya kan kita melihat. Karena beliau bertiga datang bersama-sama.
Artinya Oke. dua orang ini tahu apa tidak gitu ya. Oke, baik. Dan ini biasanya juga bagaimana gerak-gerik, emosi dilihat dari bukti salah satunya atau petunjuk CCTV ini bisa jadi bahan bagi penyidik untuk melihat lebih dalam lagi terkait dengan konstruksi perkara. Begitu ya? Terima kasih. Terima kasih Betul. Mas Handoko Gani, Ya. ahli forensik emosi, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.